Sering merasa nggak nyaman di perut, keluhan di perut sering mengganggu. Nah, kira-kira apakah usus perlu dibersihkan ya? Bisa saja itu masalah pencernaan ususnya kotor. Nah, gimana cara membersihkan usus yang kotor? Simak sampai habis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara alami sebenarnya usus kita ataupun pencernaan kita itu sudah ada metode sendiri dalam menjaga kesehatannya. Tetapi karena pola makan, kebiasaan kita, ya lama-lama kesehatan pencernaan bisa terganggu dan menimbulkan keluhan yang bikin ya jadinya nggak nyaman ya kalau seandainya teman-teman melakukan hal-hal itu. Nah, agar usus selalu sehat, agar usus selalu bersih ya, terhindar dari berbagai masalah kesehatan pencernaan ya akibat usus kotor, kemudian gangguan pencernaan lainnya, ya tentu ini perlu dijaga kesehatan pencernaannya, kemudian secara rutin dan juga konsisten. Supaya apa? Supaya hasilnya terasa. Usus kotor merupakan kondisi ketika sisa makanan ataupun zat-zat lain yaitu menumpuk di dalam usus ya. Biasanya kan kalau seandainya ada sisa makanan cepat dikeluarkan ya melalui BAB. Nah, ini bisa saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kondisi ini ya tentu ditandai dengan adanya keluhan ya seperti gangguan pencernaan ya, sulit tidur, mudah lelah, mudah stres, mudah sakit ya, imun turun, dan juga ya mudah terserang flu. Usus kotor itu bisa dipicu oleh berbagai hal. Misalkan ya, teman-teman mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Ya, konsumsi makanan yang manis-manis, konsumsi makanan yang berlemak-lemak ya, konsumsi makanan cepat saji, kurang asupan serat ya, jarang makan sayur dan buah. Kemudian juga kurang minum ya, akhirnya dehidrasi, kurang gerak, jarang olahraga. Nah, ini akhirnya apa? Memunculkan gangguan pada sistem pencernaannya. Nah, agar usus tetap sehat, ya teman-teman, ya tentu perlu melakukan beberapa cara berikut ini supaya ususnya bersih, sehat, nggak kotor ya. Nah, ini caranya mudah dilakukan. Nah, yang pertama mengkonsumsi probiotik. Nah, yang merasa nggak pernah konsumsi makanan ataupun minuman probiotik, ini wajib ya mulai sekarang. Misalkan tempe, kemudian yogurt ya, keju, tape ya, kimchi, kefir. Nah, jadi itu makanan-makanan yang kaya akan probiotik. Nah, ataupun minuman probiotik. Ya, misalkan minuman probiotik tapi rendah gula ya. Nah, ini boleh juga. Ataupun suplemen itu boleh juga. Nah, kenapa? Probiotik ini sangat penting, teman-teman. Karena makanan ataupun minuman yang mengandung probiotik ini bisa bikin usus kita sehat. Nah, itu dia mengandung bakteri baik ya di dalam probiotik. Jadi bakteri baik ini dia nanti berperan untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat ataupun bakteri yang merugikan. Nah, kalau seandainya teman-teman bakteri jahatnya ini banyak, ya tentu ini akan memunculkan peradangan ya ataupun infeksi usus. Makanya bakteri jahat, bakteri baik ini harus seimbang. Yang kedua, mencukupi asupan cairan. Jangan malas minum air putih walau hanya air putih, ini sangat penting untuk tubuh kita. Biasakan teman-teman minum air putih 8 gelas ataupun 2 liter setiap hari, atau misalkan aktivitas agak tinggi ya ditingkatkan ya, artinya 2 liter lebih. Nah, karena kalau seandainya teman-teman cairannya cukup, ini kinerja usus kita juga optimal ya, maksimal dalam mencerna makanan, menyerap nutrisi, membentuk feses ya, kemudian membuang sisa makanan ataupun ketika BAB. Kalau kekurangan ya sebaliknya ya. Nah, air putih ini juga membantu tubuh membuang racun lewat urin. Jadi kalau seandainya teman-teman minumnya cukup ya, nanti kita buang air kecilnya lebih teratur ya. Kemudian jangan sampai air urinnya itu warnanya kuning ya, kalau bisa warna putih. Itu artinya teman-teman cukup cairan. Ingat ya, air putih bukan air kemasan berwarna ataupun minuman-minuman manis lainnya. Yang ketiga, menambah asupan serat. Nah, kenapa kita harus konsumsi makanan berserat ataupun makanan tinggi serat? Misalkan sayur-sayuran ya, buah-buahan. Ya, memang teman-teman, serat ini penting dalam sistem pencernaan kita. Ya, mendukung penyerapan nutrisi di usus ya. Kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi juga baik untuk flora normal usus ya, bakteri baik. Nah, jadi memadatkan tinja, jadi mudah dikeluarkan, nggak sembelit ya, nggak bikin ususnya jadi ya kelamaan kotoran di dalam usus. Yang keempat, olahraga teratur. Nah, teman-teman ya, banyak kaum rebahan sekarang. Mau pergi makan aja pakai ojol. Mau belanja sudah pakai marketplace ya. Nggak capek-capek jalan, nggak capek-capek nawar-nawar ya harga barang.
Di rumah ya hobinya scroll medsos ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya jadi ya kaum mageran tadi. Jangan sampai teman-teman jadi nggak ada waktu ya buat olahraga. Jadi kalau seandainya teman-teman kurang olahraga, ya tentu bikin tubuh kita ini kurang sehat, kurang fit. Ya metabolisme kita pasti lama-lama terganggu. Ya memicu nanti masalah pencernaan, ya ususnya akhirnya jadi kotor. Pencernaan jadi lambat, ya sehingga teman-teman jadi sembelit ya, mengeluh keluhan sembelit. Nah teman-teman ya jangan sampai teman-teman mengalami hal ini. Supaya tidak mengalami hal ini, ususnya sehat, ya harus teman-teman olahraga secara teratur 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam waktu 1 minggu. Nah olahraganya disesuaikan dengan kemampuan. Jangan misalkan nggak telap lari, maksa lari. Ya misalkan nggak kuat lari, ya jalan. Kalau berat badannya berlebih, ya jangan lari. Nanti sendinya rusak, ya jalan saja sambil pola makannya diperbaiki, aktivitasnya ditingkatkan supaya berat badan turun. Nah, mau sepeda boleh ya, mau jogging boleh, mau yoga boleh, pokoknya disesuaikan dengan kemampuan. Yang kelima, konsumsi jahe. Nah, teman-teman ya, jahe ini termasuk minuman tradisional ya di Indonesia. Jadi jahe ini bisa membantu ya makanan bergerak lebih cepat di saluran pencernaan. Nah, kemudian teman-teman ya, dengan begitu apa? Proses mencerna makanan jadi lebih cepat sehingga mengurangi terjadinya sembelit ataupun masalah pencernaan. Kemudian teman-teman ya, jahe ini juga membantu mengurangi masalah perut kembung. Nah, untuk minum jahe teman-teman ya bisa minum jahe secara natural ya. Air jahe atau misalkan ditambahkan madu, atau misalkan mau ditambahkan jeruk nipis, atau misalkan mau ditambahkan lemon, disesuaikan saja. Nah, teman-teman ya intinya pencernaan kita perlu dijaga. Jangan teman-teman ya lupa ataupun lalai, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya sebelum sehat itu pergi, jagalah. Jangan sampai setelah pergi baru kita merubah ya, nanti takutnya terlambat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.